Anak kecil ini sedang duduk santai di depan kandang hewan dengan kotak musik di sebelahnya. Di belakang sana ada seekor makhluk aneh seperti kucing. Makhluk itu adalah kucing bersayap yang sempat tidur dengan anak itu pagi ini. Sementara anak itu sudah mundur-mundur karena tak tahu apakah makhluk itu berbahaya atau tidak. Makhluk itu mendekatinya karena kotak musik itu. Makhluk itu sangat pintar dan mulai mengangkat kotak musik itu ke genggamannya. Anak kecil itu bertanya apakah makhluk itu lapar atau tidak. Tanpa pikir panjang, anak itu pun pergi dari sana dan menyuruh makhluk itu untuk menunggu. Anak itu pun membuka kulkas rumah kakeknya dan melihat ada beberapa sosis di dalam sana. Tak berselang lama, anak itu pun kembali ke dalam kandang hewan dan makhluk itu sudah menunggunya. Untungnya, makhluk itu mempercayainya dan mulai mendekati anak itu. Anak ini pun menyuruhnya untuk memakan sosis itu. Makhluk itu malah menjejalkan sosis itu ke wajah sang anak. Dan tanpa ia sadari, inilah awal dari persahabatan sang anak dengan makhluk misterius itu. Pagi pun tiba. Anak ini tertidur di kandang hewan ini semalaman penuh. Adik sepupunya pun muncul dari bawah tangga dan memperogoki anak itu yang tertidur di sini. Sang adik sepupu pula mendengar ada suara gaduh di bawah sana. Sontak anak itu langsung menarik adiknya dan berusaha membawanya keluar dari sini. Anak ini melihat di atas sana ada makhluk kucing bersayap semalam yang tidur dengannya. Saat mereka sedang berjalan ingin keluar dari kandang ini, tiba-tiba saja makhluk itu melompat dari atas sana dan turun di hadapan sang adik sepupu. Makhluk itu marah dan menganggap sang adik adalah orang jahat. Mereka berdua pun mengelus-ngelus makhluk itu dan kini sudah ada dua orang yang tahu tentang makhluk ini. Sang kakak sepupu pun datang pula dan ia berteriak seketika hingga membuat makhluk itu terkejut pula. Anak itu menyuruhnya untuk tidak berteriak karena makhluk itu tak berbahaya. Akhirnya sang kakak pun mencoba mendekati makhluk itu yang memang tampaknya tak berbahaya. Dan di sini mereka pun sadar bahwa makhluk ini adalah Chupacabra yang sedang dicari-cari oleh pemerintah. Anak ini pun memanggil makhluk itu dengan nama Chupa yang merupakan singkatan dari Chupacabra. Tiba-tiba datanglah kakek mereka dari arah luar. Makhluk itu pun mendekati sang kakek tanpa takut seperti sudah lama bertemu. Selama ini, sang kakeklah yang menyimpan makhluk itu di kandang ini. Sang kakek berkata bahwa malam itu ia sedang menyetir dan tiba-tiba saja ada makhluk besar yang menabrak mobilnya. Disitulah ia menemukan Chupa, sang makhluk kecil ini. Mereka pun mendengar suara dari arah depan. Dengan santai, sang kakek berdiri di depan rumah dan turunlah dua orang di dalam jeep itu. Itu adalah sang ilmuwan dari pemerintah yang sedang mencari keberadaan Chupacabra yang kabur. Sang kakek berkata bahwa ia tak bisa membantunya. Akhirnya, sang ilmuwan itu pun bersikeras ingin mengecek rumah sang kakek untuk melihat apakah ada makhluk legenda itu yang disembunyikan di sini. Akhirnya, karena tak punya pilihan, sang ilmuwan pun harus mundur dan harus merencanakan hal lain. Bagaimanakah kelanjutannya?